Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Luciana, mahasiswi program studi S1 Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mandala Waluya Kendari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit osteoartritis. Osteoartritis didefinisikan sebagai peradangan kronis pada sendi akibat kerusakan pada tulang rawan. Osteoartritis merupakan penyakit sendi degeneratif yang berkaitan dengan kerusakan kartilago sendi. Seluruh struktur dari sendi pada osteoartritis mengalami perubahan patologis. Osteoartritis ditandai dengan kerusakan tulang rawan, hialin sendi, meningkatnya ketebalan, serta sklerosis dari lempeng tulang, pertumbuhan osteofit pada tepian sendi, meregangnya kapsul sendi, timbulnya peradangan, dan melemahnya otot-otot yang menghubungkan sendi. Perhimpunan Reumatologi Indonesia mengartikan osteoartritis adalah suatu penyakit sendi degeneratif yang terjadi karena peradangan kronik pada sendi dan tulang yang ada di sekitar sendi tersebut. Faktor resiko osteoartritis. Yang pertama, usia. Usia adalah faktor terpenting dari osteoartritis. Peningkatan osteoartritis ini terjadi pada usia lebih dari 65 tahun, dengan rata-rata pada laki-laki 59 tahun dan rata-rata usia pada perempuan 65 tahun. Faktor resiko yang kedua, jenis kelamin. Wanita lebih sering terkena osteoartritis lutut dan laki-laki lebih sering terkena osteoartritis paha, pergelangan tangan, dan leher. Secara keseluruhan, di bawah usia 45 tahun, frekuensi osteoartritis pada wanita dan laki-laki sama, tetapi di atas usia 50 tahun, frekuensi osteoartritis lebih banyak terjadi pada wanita. Yang ketiga, faktor genetika. Faktor genetika berperan utama dalam timbulnya osteoartritis. Jika salah satu anggota keluarga memiliki riwayat osteoartritis, maka orang tersebut mempunyai kesempatan besar untuk terjadinya osteoartritis. Keempat, obesitas dan penyakit metabolik. Berat badan berlebih dapat menimbulkan resiko untuk timbulnya osteoartritis, baik pada wanita maupun pria. Kegemukan tidak hanya berkaitan dengan osteoartritis pada sendi yang menanggung beban, tetapi juga dengan sendi lain seperti tangan. Aktivitas fisik atau pekerjaan. Aktivitas dan latihan yang normal tidak menyebabkan osteoartritis, tetapi aktivitas yang dilakukan sangat berat, berulang, dan pekerjaan yang menuntut penggunaan fisik akan meningkatkan resiko osteoartritis. Pekerja yang sering membebani sendi lutut mempunyai resiko lebih besar dibandingkan dengan pekerja yang jarang membebani lutut. Yang keenam, riwayat trauma. Cedera sendi, terutama pada sendi-sendi penumpu berat tubuh seperti sendi pada lutut, berkaitan dengan resiko osteoartritis yang lebih tinggi. Yang ketujuh, penyakit sendi lainnya. Osteoartritis juga dapat terjadi akibat dari kerusakan dari berbagai penyakit sendi yang jarang terjadi, seperti gout atau asam urat yang terjadi selama bertahun-tahun sebelumnya. Yang kedelapan, faktor kepadatan tulang. Tingginya kepadatan tulang merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya osteoartritis. Hal ini mungkin terjadi akibat tulang yang lebih padat atau keras tidak membantu mengurangi benturan beban yang diterima oleh tulang rawan sendi. Yang kesembilan, nutrisi. Penelitian menunjukkan faktor nutrisi mempengaruhi perjalanan penyakit osteoartritis. Asupan makanan yang mengandung banyak mikronutrien seperti vitamin E, vitamin C, dan buah-buahan yang mengandung karoten yang dapat mencegah terjadinya osteoartritis. Klasifikasi osteoartritis dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan etiologinya atau penyebabnya.
Yang kedua, berdasarkan lokasi sendi yang terkena. Berdasarkan etiologi atau penyebabnya, osteoartritis dibedakan menjadi dua, yaitu osteoartritis primer dan osteoartritis sekunder. Osteoartritis primer atau disebut juga osteoartritis idiopatik tidak memiliki penyebab yang pasti atau tidak diketahui dan tidak disebabkan oleh penyakit sistemik maupun proses perubahan lokal pada sendi. Adapun osteoartritis sekunder adalah osteoartritis yang disebabkan oleh penyakit atau kondisi lainnya, seperti pada post-rheumatic, kelainan kongenital dan pertumbuhan, kelainan tulang dan sendi, penyakit akibat deposit kalsium, kelainan endokrin, metabolik, inflamasi, imobilitas yang terlalu lama, serta faktor resiko lainnya seperti obesitas, operasi yang berulang kali pada struktur-struktur sendi, dan sebagainya. Kasus osteoartritis primer lebih sering dijumpai pada praktik sehari-hari dibandingkan dengan osteoartritis sekunder. Osteoartritis berdasarkan lokasi sendi yang terkena. Yang pertama, osteoartritis tangan, dimulai pada usia 45 tahun. Yang kedua, osteoartritis sendi lutut. Yang ketiga, osteoartritis panggul atau koksa. Osteoartritis panggul lebih sering ditemukan pada pria dibandingkan wanita. Dan keempat, osteoartritis vertebra, umumnya mengenai vertebra servikal dan lumbal. Yang kelima, osteoartritis kaki dan pergelangan kaki. Keenam, osteoartritis bahu. Yang ketujuh, osteoartritis siku. Yang kedelapan, osteoartritis temporomandibular. Angka penetapan diagnosis. Yang pertama, anamnesis. Yang kedua, pemeriksaan fisik. Yang ketiga, pendekatan untuk menyingkirkan diagnosis penyakit lain. Yang keempat, pemeriksaan penunjang. Yang kelima, perhatian khusus terhadap gejala klinis dan faktor yang mempengaruhi pilihan terapi atau penata laksanaan osteoartritis. Selanjutnya, penata laksanaan osteoartritis. Tujuan dari penata laksanaan osteoartritis yaitu yang pertama, mengurangi atau mengendalikan nyeri. Yang kedua, mengoptimalkan fungsi gerak sendi. Yang ketiga, mengurangi keterbatasan aktivitas fisik sehari-hari dan meningkatkan kualitas hidup. Yang keempat, menghambat progresivitas penyakit. Yang kelima, mencegah terjadinya komplikasi. Penata laksanaan osteoartritis. Pengolahan osteoartritis berdasarkan atas distribusinya atau sendi mana yang terkena dan berat ringannya sendi yang terkena. Pengolahannya terdiri dari 3 hal. Yang pertama, terapi non-farmakologis. Terapi farmakologis terdiri dari 3 hal. Yang pertama, edukasi atau penerangan. Maksud dari penerangan adalah agar pasien mengetahui sedikit seluk-beluk tentang penyakitnya, bagaimana menjaga agar penyakitnya tidak bertambah parah serta persendiannya tetap dapat dipakai. Yang kedua, terapi fisik atau rehabilitasi. Terapi ini untuk melatih pasien agar persendiannya tetap dapat dipakai dan melatih pasien melindungi sendi yang sakit. Yang ketiga, penurunan berat badan. Berat badan yang berlebih ternyata merupakan faktor yang akan memperberat penyakit osteoartritis. Apabila berat badan berlebih, maka harus diusahakan penurunan berat badan, bila mungkin mendekati berat badan ideal. Yang kedua, terapi farmakologis yang terdiri dari yang pertama, analgesik oral non-opiat. Yang kedua, analgesik topikal. Yang ketiga, obat antiinflamasi non-steroid. Yang ketiga, kontroprotektif agent. Selanjutnya, terapi bedah. Terapi ini diberikan apabila terapi farmakologis tidak berhasil untuk mengurangi rasa sakit dan juga untuk melakukan koreksi apabila terjadi deformitas sendi yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Efek samping obat antiinflamasi non-steroid. Yang pertama, gastroenteropati,
seperti dispepsia, ulserasi, pendarahan, dan kematian. Yang kedua, kardiovaskuler dan ginjal dapat berupa hipertensi, gagal jantung kongesif, gagal ginjal, hiperkalemia, faktor resiko yang meningkatkan kemungkinan terjadinya gangguan ginjal. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.